Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Pesugihan Berantai, tempat kita membahas kisah-kisah nyata yang penuh misteri. Kisah yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, namun jarang berani diungkap secara terang-terangan. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berkembang di sebuah desa di Jawa Tengah, tentang sebuah makam keramat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Namun seperti yang sering kita dengar, tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini. Setiap perjanjian memiliki harga, dan setiap janji pasti akan ditagih. Inilah kisah tentang seorang pria yang nekat mengambil jalan pintas demi menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, tanpa pernah menyadari bahwa keputusan itu justru membuka pintu kehilangan yang jauh lebih besar. Siapkan diri kalian, dengarkan baik-baik, dan ambil hikmahnya. Inilah Pesugihan Makam Keramat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun tebu di Jawa Tengah, ada satu tempat yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga sejak dulu, yaitu sebuah makam tua yang terletak di ujung desa, tepat di balik jalan setapak berbatu yang jarang dilewati orang. Makam itu dikenal dengan sebutan Makam Keramat Mbah Suro. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan makam itu ada. Namun orang-orang tua di desa percaya bahwa Mbah Suro adalah sosok sakti pada zamannya. Seorang pertapal yang konon memiliki ilmu tinggi dan bisa membantu siapa saja yang datang dengan niat tertentu. Di siang hari, makam itu terlihat biasa saja. Hanya nisan batu tua yang sudah berlumut dengan cungkup sederhana dari kayu yang sebagian sudah lapuk dimakan usia. Di sampingnya berdiri pohon beringin besar dengan akar menjulur ke tanah seperti ular-ular raksasa yang membeku. Namun suasana berubah drastis ketika malam tiba. Angin yang melewati pohon beringin sering mengeluarkan suara seperti desahan panjang. Dan entah kenapa, udara di sekitar makam selalu terasa lebih dingin dibanding tempat lain di desa itu. Tidak sedikit warga yang mengaku pernah melihat bayangan putih melintas atau mendengar suara langkah kaki saat melintas terlalu dekat pada malam hari. Karena itulah, kebanyakan orang memilih menghindari area tersebut setelah matahari terbenam. Di desa yang sama, hiduplah seorang pria bernama Raka. Usianya 35 tahun. Tubuhnya kurus dengan wajah yang mulai terlihat lebih tua dari umurnya karena beban hidup yang tak ringan. Raka dulunya dikenal sebagai pekerja keras. Ia membuka usaha kecil-kecilan menjual bahan bangunan dari rumahnya. Awalnya usaha itu berjalan cukup baik, tetapi keadaan berubah ketika proyek-proyek besar di kota terhenti dan banyak pelanggan berhenti membeli. Hutang Raka menumpuk karena ia terlanjur mengambil barang dalam jumlah besar dari pemasok. Setiap hari ia didatangi penagih hutang, dan setiap malam ia sulit tidur memikirkan bagaimana cara membayar semua kewajibannya. Istrinya, Dina, sering terlihat termenung di dapur sambil menghitung sisa uang belanja yang semakin menipis. Anak mereka yang masih berusia 7 tahun sering meminta jajan atau mainan sederhana. Namun Raka hanya bisa tersenyum pahit dan berjanji nanti kalau ada uang. Tekanan itu perlahan menggerogoti pikirannya. Ia mulai merasa gagal sebagai kepala keluarga. Di warung kopi, ia sering duduk sendiri sambil melamun, mendengarkan obrolan warga yang kadang menyinggung soal makam keramat Mbah Suro. Beberapa orang mengatakan bahwa ada warga luar desa yang pernah datang diam-diam, lalu tak lama kemudian hidupnya berubah menjadi kaya. Ada yang membuka usaha besar, ada yang mendadak punya sawah luas, bahkan ada yang bisa membangun rumah megah dalam waktu singkat. Namun selalu ada cerita lain yang mengikuti, tentang keluarga yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, tentang anak yang meninggal mendadak, atau tentang seseorang yang akhirnya kehilangan kewarasannya. Cerita-cerita itu terdengar seperti dongeng menakutkan, tetapi bagi orang yang sedang terdesak seperti Raka, kisah itu terdengar seperti secercah harapan. Suatu sore, ketika Raka sedang duduk sendirian di teras rumah dengan pikiran kosong, datanglah seorang pria tua bernama Karto. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang sering terlihat berjalan ke arah makam saat malam tertentu. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan sorot matanya tajam seolah bisa membaca isi hati orang. Karto duduk di samping Raka tanpa banyak basa-basi dan berkata pelan bahwa ia tahu Raka sedang terhimpit masalah besar. Raka awalnya terkejut dan mencoba menyangkal, tetapi Karto tersenyum tipis lalu menyebutkan jumlah hutang Raka dengan tepat, membuat bulu kuduknya berdiri. Karto lalu berbicara tentang jalan pintas yang bisa diambil jika seseorang benar-benar ingin mengubah nasibnya. Ia menyebut makam keramat Mbah Suro dan mengatakan bahwa tidak semua orang berani datang ke sana dengan niat yang kuat. Raka terdiam lama, hatinya bergejolak antara takut dan penasaran. Ia tahu sejak kecil orang tuanya selalu mengajarkan untuk tidak mencari jalan yang menyimpang, tetapi tekanan hidup membuat ajaran itu terasa semakin jauh.
Karto tidak memaksa. Ia hanya berkata bahwa keputusan ada di tangan Raka sendiri, lalu bangkit dan pergi sebelum matahari benar-benar tenggelam. Malam itu, Raka tidak bisa tidur sama sekali. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang sederhana sambil mendengar napas istrinya dan anaknya yang terlelap. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang hutang, tentang rasa malu jika usahanya benar-benar bangkrut, tentang kemungkinan kehilangan rumah kecil yang selama ini menjadi tempat berteduh keluarganya. Di sisi lain, bayangan makam tua di ujung desa terus muncul dalam benaknya, seolah memanggil-manggil dalam diam. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa penasaran dan harapan itu tumbuh. Keesokan harinya, saat berjalan melewati jalan setapak menuju sawah untuk menemui seseorang yang mungkin bisa meminjaminya uang, langkahnya tanpa sadar berhenti ketika ia melihat dari kejauhan siluet pohon beringin besar yang menaungi makam keramat Mbah Suro. Angin siang itu bertiup pelan, namun entah kenapa daun-daun beringin bergerak lebih kencang seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara rantingnya. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seolah tempat itu sedang memperhatikannya, menunggu keputusan yang akan ia ambil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mempertimbangkan sesuatu yang dulu selalu ia anggap mustahil dan terlarang. Ia belum melangkah mendekat, tetapi benih keputusan itu sudah mulai tumbuh dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itulah hidupnya perlahan bergerak menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, bayangan tentang makam keramat Mbah Suro tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran Raka. Bahkan ketika ia sedang berbicara dengan istrinya atau mencoba tersenyum di depan anaknya. Di dalam kepalanya selalu terlintas gambaran pohon beringin tua dan nisan berlumut yang seolah memanggil namanya pelan-pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya cerita orang desa yang dilebih-lebihkan. Tetapi setiap kali ia didatangi penagih utang dan mendengar nada suara yang semakin keras serta ancaman yang semakin nyata, keyakinannya mulai goyah. Suatu sore, ketika langit tampak mendung dan udara terasa pengap, Karto kembali datang ke rumahnya tanpa diundang, seolah tahu bahwa hati Raka sudah mulai condong pada tawaran yang pernah ia ucapkan. Karto duduk santai di kursi bambu dan menatap Raka lama sebelum akhirnya berkata bahwa kesempatan tidak datang dua kali bagi orang yang ragu-ragu. Raka merasa seperti sedang dihadapkan pada dua jurang. Satu jurang kemiskinan yang sudah jelas di depan mata dan satu jurang gelap yang belum ia ketahui isinya. Dengan suara pelan, Raka bertanya apa sebenarnya yang harus ia lakukan jika ingin mengubah nasibnya. Dan Karto menjawab dengan tenang bahwa semua sudah ada aturannya, tidak bisa sembarangan dan tidak bisa setengah hati. Ia menjelaskan bahwa ritual hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, karena pada malam itulah batas antara dunia manusia dan dunia gaib diyakini paling tipis, dan siapapun yang datang harus membawa syarat tertentu sebagai bentuk kesungguhan niat. Raka mendengarkan dengan jantung berdebar ketika Karto menyebut kembang 7 rupa, ayam cemani hitam legam tanpa cacat, serta sejumlah uang yang harus dibungkus kain putih sebagai simbol kesediaan menyerahkan sesuatu sebagai penukar rezeki. Semakin lama Karto berbicara, semakin terasa bahwa ini bukan sekadar cerita kosong, melainkan sesuatu yang sudah sering ia lakukan atau setidaknya ia saksikan sendiri. Raka mencoba bertanya apakah benar orang-orang yang dulu datang ke makam itu benar-benar menjadi kaya, dan Karto hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa hasil tidak pernah mengkhianati keberanian, tetapi setiap hasil selalu punya harga. Kata harga itu membuat Raka terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah ada bagian dari dirinya yang sudah tahu jawaban yang akan ia dengar dan takut untuk menerimanya. Karto kemudian berdiri, dan sebelum pergi, ia berkata bahwa jika Raka benar-benar siap, datanglah ke rumahnya 2 hari lagi menjelang malam Jumat Kliwon, karena tidak semua orang bisa dipandu, dan tidak semua orang dianggap layak oleh penunggu makam. Malam itu Raka kembali gelisah. Pikirannya seperti medan perang antara rasa takut dan keinginan untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran ekonomi. Ia memandangi wajah Dina yang tertidur lelap dan merasa bersalah karena menyimpan niat yang bahkan belum ia ceritakan pada istrinya. Tetapi di sisi lain, ia merasa seolah tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, ia mencoba mencari pinjaman ke beberapa kerabat, namun jawaban yang ia terima hampir sama. Semua sedang kesulitan dan tidak bisa membantu dalam jumlah besar. Penagih hutang kembali datang dengan wajah tidak sabar, bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika Raka terus menunda pembayaran. Ancaman itu membuat Raka merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin dipermalukan di depan warga desa, tidak ingin anaknya tumbuh dengan ayah yang dianggap gagal.
Ketika hari yang ditentukan semakin dekat, Raka mulai diam-diam mencari syarat yang disebutkan Karto. Ia membeli kembang 7 rupa dari pasar dengan alasan untuk ziarah biasa. Ia mencari ayam cemani ke desa sebelah dengan harga yang cukup mahal, meski uangnya tinggal sedikit. Dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki jalan yang semakin sulit untuk kembali. Dina sempat bertanya, mengapa suaminya terlihat lebih murung dari biasanya. Namun Raka hanya menjawab bahwa ia sedang memikirkan usaha baru. Padahal di dalam hatinya ia tahu bahwa ia sedang mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sore menjelang malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit tampak merah gelap seperti pertanda yang tidak biasa. Dan Raka merasa perutnya mual memikirkan apa yang akan ia lakukan beberapa jam lagi. Ia berjalan menuju rumah Karto dengan langkah berat, membawa semua syarat yang telah disiapkan dalam tas kain lusuh. Dan ketika ia tiba, Karto sudah menunggu di teras dengan pakaian serba hitam serta wajah yang sulit ditebak. Tanpa banyak bicara, Karto mempersilahkan Raka masuk dan mulai menjelaskan sekali lagi bahwa setelah ritual dilakukan tidak ada kata mundur. Apapun yang terjadi harus diterima dengan lapang dada, karena itulah konsekuensi dari sebuah perjanjian. Raka mengangguk pelan, meski tangannya berkeringat dingin. Dalam hatinya ia terus berdoa semoga keputusan ini benar-benar membawa perubahan dan bukan kehancuran. Saat malam semakin pekat dan suara jangkrik mulai mendominasi keheningan desa, Karto memberi isyarat bahwa waktunya sudah tiba, dan Raka merasakan detak jantungnya semakin keras seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak lagi ia hentikan. Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil malam itu bukan hanya sekadar mencari kekayaan, tetapi juga membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagi orang-orang yang masih ingin hidup dalam batas kewajaran. Malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda dari malam-malam biasanya. Udara di desa mendadak lebih dingin meski tidak turun hujan, dan langit tampak gelap tanpa bintang, seolah seluruh cahaya enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Raka berjalan di belakang Karto menyusuri jalan setapak menuju makam keramat Mbah Suro dengan langkah pelan dan jantung berdegup tidak teratur. Di tangannya ia menggenggam tas kain berisi syarat ritual yang terasa semakin berat setiap meter ia melangkah. Suara daun kering yang terinjak terdengar jelas di tengah sunyi malam, sementara dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pohon beringin besar di dekat makam tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Akar-akarnya menjulur seperti tangan yang siap menangkap siapapun yang terlalu dekat, dan bayangan cabangnya membentuk siluet aneh di tanah. Ketika mereka sampai di depan cungkup makam, Karto berhenti dan menoleh pada Raka dengan tatapan serius, seolah memastikan sekali lagi bahwa pria itu tidak akan mundur. Raka menelan ludah dan mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya ingin berbalik dan pulang. Karto lalu memintanya meletakkan kembang 7 rupa di atas nisan berlumut dan menyembelih ayam cemani di samping makam sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi. Darah ayam itu mengalir pelan ke tanah, bercampur dengan bau tanah basah dan aroma bunga yang menyengat, membuat suasana terasa semakin mencekam. Karto kemudian duduk bersila dan mulai membaca mantra dengan suara rendah namun jelas. Kata-kata yang tidak dimengerti Raka terdengar seperti bisikan panjang yang menggema di antara batang-batang pohon. Angin yang tadinya berhembus pelan mendadak berhenti, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Raka merasakan udara di sekitarnya menjadi berat, napasnya terasa sesak dan telinganya berdengung pelan. Ia mencoba tetap fokus seperti yang diperintahkan Karto, tidak boleh banyak bergerak dan tidak boleh berbicara sebelum ritual selesai. Namun semakin lama mantra itu dibacakan, semakin kuat perasaan bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Dari sudut matanya, Raka seperti melihat bayangan bergerak di antara akar beringin, tetapi ketika ia mencoba memastikan, bayangan itu menghilang. Karto tiba-tiba menghentikan bacaannya dan berkata dengan suara yang lebih keras bahwa tamu yang ditunggu sudah datang. Seketika angin berputar kencang mengitari makam, membuat lilin-lilin kecil yang tadi dinyalakan berkedip-kedip hampir padam. Raka merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Ia ingin menoleh, tetapi teringat pesan Karto untuk tidak melihat apapun yang terjadi sebelum diizinkan. Suara langkah pelan terdengar mengitari mereka, bukan suara kaki manusia biasa, melainkan seperti gesekan kain panjang yang diseret di tanah. Jantung Raka berdegup semakin keras, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara sangat dingin. Dalam kepanikan yang ia tahan mati-matian, ia akhirnya mendengar suara perempuan yang lembut, namun terasa kosong. Suara itu tidak jelas berasal dari mana, seolah terdengar langsung di dalam kepalanya. Suara itu menanyakan niatnya datang ke makam dan apa yang ia inginkan sebagai balasan dari keberaniannya hadir malam itu.
Raka bergemetar, tetapi ia memberanikan diri menjawab dalam hati bahwa ia ingin keluar dari kemiskinan dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Hening beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam menyelimuti mereka sebelum suara itu kembali terdengar, mengatakan bahwa setiap keinginan memiliki harga dan setiap janji akan ditagih pada waktunya. Karto memberi isyarat agar Raka mengangguk sebagai tanda persetujuan, dan dalam kondisi setengah sadar antara takut dan putus asa, Raka menganggukkan kepalanya pelan. Begitu kepalanya menunduk, angin berhenti mendadak dan lilin-lilin padam bersamaan, menyisakan kegelapan pekat yang membuat Raka hampir berteriak. Namun sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke belakang, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah terduduk di depan makam dengan suasana yang kembali sunyi seperti semula. Pagi setelah ritual itu terasa aneh bagi Raka. Bukan karena ada sesuatu yang langsung berubah secara nyata, melainkan karena perasaannya sendiri yang berbeda. Ia bangun dengan tubuh terasa berat, namun pikirannya justru lebih tenang dari biasanya. Seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya mendadak sedikit terangkat. Ia duduk di tepi tempat tidur memandangi Dina dan anaknya yang masih terlelap, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi semalam bukan sekedar mimpi buruk atau halusinasi karena tekanan hidup. Saat ia keluar rumah untuk mengambil air wudhu, ia melihat halaman rumahnya seperti biasa, tidak ada tanda-tanda ganjil. Tetapi di sudut hatinya, ia merasa sedang menunggu sesuatu, seperti orang yang menanti kabar penting tanpa tahu kapan datangnya. Siang harinya, ketika ia sedang duduk termenung di depan toko kecilnya yang sepi pembeli, tiba-tiba sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berpakaian rapi turun dan menanyakan apakah benar ini tempat Raka yang menjual bahan bangunan. Raka mengangguk bingung. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ia mendapat rekomendasi dari seseorang di kota untuk memesan bahan dalam jumlah besar untuk proyek pembangunan gudang baru di daerah seberang. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung dan nilainya cukup untuk menutup hampir seluruh hutang Raka jika transaksi itu berhasil. Raka merasa jantungnya berhenti sesaat. Ia bahkan sempat berpikir ini mungkin penipuan. Tetapi setelah berbicara lebih lanjut dan melihat bukti dokumen yang dibawa pria itu, semuanya terlihat nyata. Tanpa banyak pikir panjang, Raka menyetujui pesanan tersebut dan berjanji akan segera mengirim barang sesuai permintaan. Hari itu juga ia menghubungi pemasok lamanya yang sempat memutus kerjasama karena tunggakan pembayaran. Anehnya, pemasok itu dengan mudah setuju memberi barang dengan sistem pembayaran tempo yang lebih longgar dari sebelumnya, sesuatu yang dulu sulit ia dapatkan. Dalam hitungan hari, uang muka dari proyek itu masuk ke rekeningnya, dan Raka hampir tidak percaya melihat angka yang selama ini hanya ia bayangkan. Ia langsung melunasi sebagian hutangnya dan membayar cicilan yang tertunda. Para penagih yang biasanya datang dengan wajah galak, kini berubah ramah dan bahkan memujinya karena dianggap bertanggung jawab. Dina yang awalnya hanya tahu suaminya mendapat proyek besar, terlihat sangat bahagia. Ia memeluk Raka dengan mata berkaca-kaca karena merasa doa mereka akhirnya dijawab. Namun di balik kebahagiaan itu, Raka menyimpan rahasia yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa keberuntungan yang datang begitu cepat ini bukan semata-mata hasil kerja keras atau kebetulan biasa. Malam harinya ketika ia mencoba tidur, ia bermimpi berada kembali di depan makam keramat Mbah Suro, berdiri sendirian tanpa Karto, dan dari balik pohon beringin muncul sosok wanita berpakaian putih yang wajahnya kini terlihat lebih jelas meski tetap pucat dan dingin. Wanita itu tidak tersenyum, tetapi menatapnya lama dengan mata kosong yang sulit dijelaskan. Lalu suara yang sama seperti malam ritual terdengar di dalam kepalanya, mengingatkan bahwa apa yang ia terima hanyalah awal, dan ia tidak boleh lupa pada janji yang telah disepakati. Raka terbangun dengan napas terengah dan keringat membasahi bajunya, meski udara malam cukup dingin. Ia menoleh ke samping memastikan istri dan anaknya masih tertidur nyenyak, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Hari-hari berikutnya, rezeki seolah terus mengalir tanpa henti. Proyek pertama berjalan lancar dan bahkan membuka peluang kerjasama baru dengan pihak lain. Toko kecilnya yang dulu sepi kini ramai didatangi pembeli. Sebagian warga desa mulai memuji keberuntungan Raka dan bertanya apa rahasia kesuksesannya dalam waktu singkat. Raka hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia sedang mendapat rezeki baik. Tetapi setiap kali ia mengucapkan kata itu, hatinya terasa bergetar karena sadar ada perjanjian tak terlihat yang menyertainya. Ia mulai sering memikirkan kalimat tentang harga yang harus dibayar, namun ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin yang dimaksud hanyalah kewajiban rutin datang ke makam atau memberikan sesajen tertentu, bukan sesuatu yang lebih besar.
Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon mendekat, dadanya selalu terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang mengingatkan bahwa waktunya akan tiba lagi. Ia mencoba mengabaikan firasat itu dan fokus pada pekerjaannya yang semakin sibuk. Tetapi dalam hati kecilnya ia tahu bahwa keberhasilan yang ia nikmati sekarang bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari perjanjian panjang yang perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Keberhasilan Raka semakin hari semakin terlihat nyata di mata warga desa. Toko kecilnya yang dulu hampir tutup, kini berubah menjadi bangunan yang lebih besar dengan stok barang melimpah dan beberapa pekerja yang membantunya melayani pembeli dari pagi hingga sore. Mobil bak terbuka yang dulu jarang dipakai, kini hampir setiap hari keluar masuk membawa material pesanan. Bahkan ia mulai dipercaya menjadi pemasok tetap untuk beberapa proyek di kota terdekat. Uang yang dulu terasa begitu sulit didapat, kini mengalir deras. Rekeningnya terus bertambah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membeli barang-barang yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Ia merenovasi rumahnya menjadi lebih layak, mengganti atap yang bocor, mengecat ulang dinding, dan membelikan anaknya sepeda baru yang langsung disambut dengan tawa bahagia. Dina pun terlihat lebih tenang, tidak lagi menghitung sisa uang belanja dengan wajah cemas, bahkan mulai membantu mengatur keuangan usaha suaminya dengan penuh semangat. Warga desa yang dulu memandang Raka dengan rasa kasihan, kini mulai memandangnya dengan kagum. Sebagian bahkan datang meminta saran tentang usaha atau berharap bisa bekerja padanya. Namun di balik semua itu, perubahan besar juga terjadi dalam diri Raka sendiri. Ia mulai sering termenung meski sedang berada di tengah keramaian. Senyumnya kadang terasa dipaksakan, karena di dalam pikirannya selalu terngiang suara dari malam ritual itu. Setiap malam, ia hampir selalu bermimpi tentang makam keramat, tentang pohon beringin yang bergerak tanpa angin, dan tentang sosok wanita berpakaian putih yang kini semakin sering muncul dalam mimpinya. Berdiri lebih dekat dari sebelumnya, seolah jarak antara mereka semakin menipis. Dalam mimpi itu, wanita tersebut tidak lagi hanya menatap, tetapi mulai berjalan perlahan mengelilinginya. Suaranya terdengar lembut namun menusuk, mengingatkan bahwa apa yang ia nikmati hanyalah titipan sementara sebelum waktu penagihan tiba. Raka berusaha menepis mimpi-mimpi itu dengan berpikir bahwa mungkin itu hanya rasa bersalah yang muncul, karena ia tahu keberhasilannya bukan murni hasil kerja keras semata, tetapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin sering mimpi itu datang. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, tanpa diberitahu oleh siapapun, Raka merasa seperti ada dorongan kuat yang memaksanya kembali ke makam. Bukan karena Karto mengajak atau mengingatkan, tetapi karena hatinya sendiri terasa gelisah jika tidak pergi. Ia akhirnya berpamitan pada Dina dengan alasan ada urusan pekerjaan mendadak dan berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang kini terasa tidak asing sebelumnya. Sesampainya di makam, suasana tetap sama seperti ritual pertama, dingin dan sunyi. Namun kali ini ia datang tanpa ayam cemani atau syarat lain, hanya membawa kembang 7 rupa dan uang yang ia bungkus kain putih, seperti yang pernah diajarkan Karto. Ia duduk bersila dan tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang dulu dibacakan Karto, meski tidak sepenuhnya hafal, dan angin kembali berputar mengitari pohon beringin dengan suara yang membuat dadanya bergetar. Sosok wanita itu muncul lebih jelas dari sebelumnya, wajahnya pucat dengan mata kosong yang kini menatap langsung ke arahnya. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan, hanya tatapan datar yang sulit ditebak. Dalam keheningan itu, suara di kepalanya kembali terdengar, kali ini lebih tegas, menanyakan apakah ia menikmati hasil dari perjanjian yang telah dibuat. Raka menangguk pelan dengan tubuh gemetar, antara rasa syukur dan takut bercampur menjadi satu. Suara itu lalu berkata bahwa waktu berjalan lebih cepat dari yang ia kira, dan ia harus bersiap menerima bagian yang menjadi kewajibannya, karena keseimbangan tidak pernah bisa dihindari. Seketika bulu kuduk Raka berdiri. Ia ingin bertanya apa yang dimaksud dengan bagian itu, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Angin berhenti mendadak, dan sosok itu menghilang perlahan seperti kabut yang tersapu cahaya, meninggalkan Raka sendirian dalam sunyi malam. Ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya kacau, meski di luar hidupnya terlihat sempurna. Sejak malam itu, tanda-tanda kecil mulai muncul di rumahnya. Anaknya yang dulu ceria, mendadak sering terbangun tengah malam sambil menangis dan mengatakan ada ibu berbaju putih yang berdiri di sudut kamarnya. Dina mulai mengeluh merasa seperti ada yang mengawasi ketika sendirian di dapur, dan lampu rumah kadang berkedip tanpa sebab yang jelas. Raka mencoba menenangkan mereka dengan alasan listrik tidak stabil atau hanya mimpi biasa, tetapi di dalam hatinya, ia tahu semua itu bukan kebetulan. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti bayangan tipis yang bisa menghilang kapan saja, dan setiap suara angin di malam hari terdengar seperti pengingat bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan meski ia memiliki seluruh uang di dunia. Sejak tanda-tanda aneh mulai muncul di rumahnya, ketenangan yang sempat dirasakan Raka perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini seperti menyimpan bayangan yang tak kasat mata, terutama ketika malam tiba dan suasana menjadi sunyi. Anak Raka yang biasanya tidur pulas kini hampir setiap malam terbangun sambil menangis ketakutan, menunjuk ke arah sudut kamar atau ke balik lemari sambil berkata bahwa ada ibu berbaju putih yang berdiri diam mengperhatikannya. Dina yang awalnya menganggap itu hanya mimpi buruk anak kecil, lama-kelamaan ikut merasakan kejanggalan,
karena beberapa kali ia sendiri melihat bayangan putih sekilas melintas di depan pintu kamar ketika lampu sudah dimatikan. Raka berusaha tetap tenang di depan keluarganya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya efek kelelahan atau pikiran yang terlalu banyak. Tetapi setiap kali mendengar cerita yang sama berulang, dadanya terasa semakin sesak. Ia mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan makam dan sosok wanita itu muncul semakin jelas. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, ia merasa seperti mendengar bisikan halus memanggil namanya dari luar rumah. Usahanya memang terus berkembang. Bahkan ia baru saja menandatangani kerjasama besar yang nilainya jauh melampaui proyek pertamanya. Namun anehnya, rasa bahagia yang dulu ia rasakan kini digantikan oleh ketakutan yang terus membesar. Suatu malam ketika hujan turun deras disertai angin kencang, listrik rumah tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi kilat sesekali dari langit. Dan di tengah suara hujan yang menghantam atap, anaknya kembali berteriak histeris dari kamar. Raka dan Dina bergegas masuk, dan mendapati anak mereka duduk di pojok tempat tidur dengan tubuh gemetar, mengatakan bahwa ibu berbaju putih tadi berdiri tepat di sampingnya, dan kali ini wajahnya sangat dekat, matanya kosong tanpa ekspresi. Raka memeluk anaknya erat-erat, sambil berusaha menenangkan, tetapi ketika ia menoleh ke arah jendela, sekilas ia melihat bayangan putih seperti menghilang di balik tirai yang bergerak tertiup angin. Jantungnya berdetak keras, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar nyata, bukan sekadar firasat atau mimpi. Keesokan harinya, anaknya mendadak demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemas dan tidak mau makan. Raka dan Dina membawanya ke dokter di kota, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit serius. Hanya demam biasa yang seharusnya bisa sembuh dalam beberapa hari. Namun hari demi hari berlalu, dan kondisi anak itu tidak kunjung membaik. Justru semakin sering mengigau menyebut tentang ibu berbaju putih yang memanggilnya untuk ikut. Dina mulai panik dan menangis hampir setiap malam, memohon pada Raka untuk mencari bantuan pada orang pintar atau ustadz di desa. Sementara Raka hanya bisa terdiam, karena ia tahu dalam hatinya siapa sebenarnya yang sedang menagih. Ia teringat jelas suara di makam yang mengatakan bahwa waktu berjalan lebih cepat dari yang ia kira, dan keseimbangan harus ditegakkan. Perasaan bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Setiap lembar uang yang ia pegang kini terasa seperti bara panas yang membakar tangannya. Dalam keputusasaan, ia akhirnya memutuskan kembali menemui Karto untuk meminta penjelasan. Tetapi ketika ia datang ke rumah pria tua itu, ia mendapati rumah tersebut kosong dan terkunci rapat. Beberapa tetangga mengatakan bahwa Karto sudah beberapa hari tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Raka merasa seperti ditinggalkan sendirian, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Malam berikutnya, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup, ia kembali mendengar bisikan yang sama. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, mengatakan bahwa apa yang telah ia nikmati harus dibayar dengan sesuatu yang setara, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Tubuh Raka gemetar hebat, karena ia mulai memahami maksud dari semua tanda ini. Pikirannya berputar mencari jalan keluar, tetapi setiap jalan terasa buntu. Di kamar, suara batuk lemah anaknya terdengar seperti palu yang memukul kesadarannya, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan janji yang dibuat di bawah pohon beringin itu tidak akan pernah dilupakan. Kondisi anak Raka semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tubuh kecil yang dulu penuh energi kini hanya terbaring lemah di atas tempat tidur dengan wajah pucat dan mata yang sayu. Setiap nafasnya terdengar berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Dokter sudah beberapa kali mengganti obat, bahkan menyarankan rawat inap di rumah sakit kota. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit jelas yang bisa menjelaskan mengapa kondisinya terus menurun. Dina hampir tidak pernah berhenti menangis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan terus mendesak Raka untuk jujur jika memang ada hal yang ia sembunyikan. Tekanan itu membuat hati Raka semakin hancur. Ia melihat istrinya yang kelelahan menjaga anak mereka siang dan malam. Dan setiap kali menatap wajah anaknya, rasa bersalah seperti pisau yang menusuk tanpa henti. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, dan suara jangkrik kembali mendominasi kesunyian desa, anaknya tiba-tiba membuka mata dan berbicara, dengan suara pelan namun jelas, mengatakan bahwa ibu berbaju putih sudah datang lagi, dan kali ini berdiri tepat di samping pintu kamar, sambil tersenyum tipis. Raka yang mendengar itu langsung merasakan hawa dingin menyapu ruangan, meski semua jendela tertutup rapat. Ia menoleh perlahan ke arah pintu, dan untuk sepersekian detik, ia benar-benar melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di sana. Wajahnya pucat,
Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah, dan matanya kosong tanpa kehidupan. Sosok itu tidak berbicara dengan suara keras, tetapi bisikannya kembali terdengar jelas di dalam kepala Raka, mengingatkan bahwa waktu pembayaran telah tiba dan keseimbangan harus ditegakkan sesuai perjanjian. Raka berdiri dengan tubuh gemetar dan berteriak agar sosok itu pergi. Ia mengatakan bahwa ia bersedia mengembalikan semua kekayaan yang ia terima, bahkan menyerahkan dirinya sendiri jika perlu, asalkan anaknya diselamatkan. Namun sosok itu hanya menatap tanpa emosi, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, demam anaknya semakin tinggi dan nafasnya semakin lemah. Dokter yang dipanggil ke rumah pun mulai terlihat kebingungan karena semua hasil pemeriksaan tetap normal. Raka tidak lagi bisa menahan rahasianya. Dengan suara gemetar, ia akhirnya menceritakan kepada Dina tentang ritual di makam keramat Mbah Suro, tentang perjanjian yang ia buat dalam keputusasaan, dan tentang suara yang menjanjikan kekayaan dengan harga tertentu. Dina terdiam lama mendengar pengakuan itu. Wajahnya pucat dan matanya membelalak, antara marah dan tidak percaya. Ia merasa dikhianati karena keputusan sebesar itu diambil tanpa sepengetahuannya. Tangisnya pecah, bukan hanya karena takut kehilangan anak mereka, tetapi juga karena sadar bahwa suaminya telah membuka pintu yang tidak seharusnya disentuh. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Raka memutuskan untuk kembali ke makam malam itu juga, meski hujan turun deras dan angin bertiup kencang. Ia berlari menyusuri jalan setapak dengan pakaian basah kuyup, tidak lagi memikirkan takut atau malu. Sesampainya di depan makam, ia langsung bersujud di tanah yang becek. Hujan masih turun deras ketika Raka berlari pulang dari makam dengan tubuh basah kuyup dan pikiran yang kacau. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah yang ia pijak ikut menahannya untuk kembali menghadapi kenyataan di rumah. Sesampainya di depan pintu, ia sudah mendengar suara tangis Dina dari dalam. Suara yang membuat lututnya hampir lemas sebelum ia sempat masuk. Anak mereka terbaring semakin lemah, napasnya pendek-pendek dan matanya setengah terbuka seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dina memandang Raka dengan tatapan campuran antara harapan dan ketakutan. Berharap suaminya membawa kabar baik setelah pergi ke makam. Tetapi dari wajah Raka yang pucat, ia sudah bisa menebak bahwa tidak ada yang berubah. Dengan suara bergetar, Raka mengatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Kata-kata yang terasa seperti vonis bagi keluarga kecil mereka. Dina menangis semakin keras, memeluk tubuh anaknya sambil terus berdoa agar Tuhan menyelamatkan buah hati mereka dari bahaya yang tak terlihat. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik berjalan lambat dan sunyi. Rumah hanya diisi oleh suara napas lemah anak mereka dan isak tangis yang tertahan. Di antara kesunyian itu, Raka kembali merasakan hawa dingin yang sama seperti di makam, perlahan menyelimuti ruangan meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu kamar tiba-tiba berkedip pelan, dan bayangan di dinding bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Anak mereka mendadak membuka mata lebih lebar dan tersenyum tipis ke arah sudut ruangan. Senyum yang tidak biasa dan membuat Raka merinding. Dengan suara lirih, anak itu berkata bahwa ibu berbaju putih sudah datang untuk menjemput, dan mengatakan tidak perlu takut, karena semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu menghantam hati Raka lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia berusaha menyangkal dan memanggil nama anaknya berulang kali, tetapi tubuh kecil itu semakin dingin di pelukannya. Dina berteriak histeris memanggil bantuan. Beberapa tetangga berdatangan, tetapi semuanya sudah terlambat ketika napas terakhir terlepas dari dada anak mereka. Suasana rumah berubah menjadi lautan duka, tangisan dan doa bercampur menjadi satu. Sementara Raka hanya duduk terpaku memandangi tubuh anaknya dengan mata kosong, seolah sebagian jiwanya ikut pergi malam itu. Di luar rumah, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang tak berujung. Setelah pemakaman selesai keesokan harinya, hidup Raka dan Dina tidak pernah sama lagi. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi dan asing. Setiap sudut mengingatkan pada kenangan yang tidak akan kembali. Dina menjadi lebih pendiam dan sering menatap kosong ke arah kamar anak mereka. Sementara Raka diliputi rasa bersalah yang begitu dalam hingga sulit bernapas. Anehnya, setelah kematian itu, usaha Raka justru tetap berjalan lancar, bahkan semakin berkembang. Seolah perjanjian telah benar-benar ditegakkan dan keseimbangan yang dimaksud telah terpenuhi. Namun setiap kali ia menerima uang atau menandatangani proyek baru, ia tidak lagi merasakan kebahagiaan, hanya kehampaan yang tak terisi. Pada malam-malam tertentu, ia masih melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di kejauhan dekat pagar rumah atau di ujung jalan menuju makam. Tidak lagi menakutkan,
tetapi juga tidak pernah benar-benar pergi, seolah mengawasi dan memastikan bahwa janji telah dipenuhi. Penyesalan menjadi teman tetap Raka, dan dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia hanya memohon agar tidak ada lagi yang harus dibayar, karena ia sadar bahwa satu kesalahan yang ia buat telah merenggut hal paling berharga dalam hidupnya, dan tidak ada kekayaan apapun yang bisa menggantikan kehilangan itu. Hari-hari setelah kepergian anaknya berjalan seperti bayangan panjang yang tak berujung bagi Raka. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang penuh gema kenangan dan rasa bersalah. Setiap pagi ia masih bangun seperti biasa, bersiap ke toko dan mengurus pekerjaan. Tetapi semua dilakukan seperti tanpa jiwa, sekedar menjalankan rutinitas agar tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dina semakin tertutup. Ia jarang berbicara kecuali seperlunya. Matanya sembab dan tubuhnya terlihat lebih kurus karena sulit makan dan tidur. Di kamar anak mereka, mainan dan sepeda kecil itu masih tergeletak di tempatnya. Tak ada yang berani memindahkan karena terlalu berat untuk dihadapi. Anehnya, justru setelah kejadian tragis itu, usaha Raka mencapai puncak yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kontrak besar datang silih berganti, beberapa investor dari kota mulai tertarik bekerja sama. Bahkan namanya mulai dikenal di luar desa sebagai pengusaha yang sedang naik daun. Orang-orang memuji keberhasilannya, menganggapnya contoh kerja keras yang membuahkan hasil. Tetapi setiap pujian terasa seperti sindiran tajam di telinganya. Ia tahu dalam hatinya bahwa keberhasilan itu berdiri di atas kehilangan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Lambat laun, kejadian-kejadian ganjil tidak lagi hanya terjadi di rumah, tetapi juga di tempat usahanya. Beberapa karyawan mengaku pernah melihat bayangan wanita berbaju putih berdiri di antara tumpukan semen pada sore hari ketika matahari hampir tenggelam. Ada yang mendengar suara langkah kaki di gudang padahal tidak ada siapapun di sana. Raka mencoba menenangkan mereka dengan alasan logis, tetapi ia sendiri beberapa kali melihat sosok itu berdiri di ujung ruangan, diam dan menatapnya tanpa berkedip. Sosok itu tidak lagi menakutkan seperti dulu, namun kehadirannya menjadi pengingat konstan bahwa perjanjian telah terjadi dan tidak bisa dihapus. Seiring waktu, kondisi mental Raka mulai terguncang. Ia sering melamun di tengah rapat penting, mendadak marah tanpa alasan pada karyawan, bahkan beberapa kali lupa percakapan yang baru saja terjadi. Pada malam-malam tertentu, ia berjalan keluar rumah tanpa sadar. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu menuju jalan setapak ke arah makam keramat. Dina pernah terbangun tengah malam dan mendapati suaminya sudah tidak ada di tempat tidur. Lalu menemukannya berdiri diam di depan pagar rumah, menatap ke arah ujung desa dengan mata kosong. Ketika ditanya, Raka hanya berkata ia merasa dipanggil. Desas-desas mulai beredar di desa. Beberapa warga mengingat kembali cerita lama tentang orang-orang yang mencari pesugihan dan berakhir dengan kegilaan atau kematian misterius. Meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung, tatapan mereka berubah ketika melihat Raka lewat. Tekanan itu semakin memperparah keadaan. Raka merasa terasing di desa yang dulu menjadi tempatnya tumbuh dan berjuang. Suatu malam Jumat Kliwon, dorongan itu kembali datang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak bisa menahannya dan akhirnya berjalan sendirian menuju makam tanpa mengatakan apapun pada Dina. Langkahnya mantap meski hatinya kosong, seperti seseorang yang sudah menyerah pada takdirnya. Sesampainya di makam, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Ia berdiri di depan nisan berlumut dan berkata dengan suara pelan bahwa ia sudah membayar harga yang diminta dan tidak menginginkan apapun lagi, hanya ingin ketenangan bagi dirinya dan istrinya. Angin berputar perlahan dan sosok wanita itu muncul sekali lagi di bawah pohon beringin, menatapnya lama tanpa ekspresi. Kali ini tidak ada bisikan, tidak ada ancaman, hanya tatapan kosong yang sulit diterjemahkan. Raka merasa lututnya lemas dan akhirnya tertuduk di tanah, menyadari bahwa meski perjanjian mungkin telah selesai ditegakkan, bayangan dari keputusan itu akan terus hidup dalam dirinya selamanya. Ketika ia kembali pulang menjelang subuh, wajahnya terlihat lebih pucat dan matanya merah, seperti orang yang tidak lagi memiliki harapan. Dina yang melihatnya hanya bisa menangis dalam diam, karena ia tahu suaminya perlahan kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena kemiskinan seperti dulu, tetapi karena kekayaan yang dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Waktu terus berjalan, tetapi luka di hati Raka dan Dina tidak pernah benar-benar sembuh. Rumah mereka tetap berdiri megah dibanding dulu, namun terasa kosong dan dingin, seperti bangunan tanpa kehidupan. Raka semakin jarang berbicara, lebih sering duduk sendirian menatap halaman rumah atau memandangi jalan menuju ujung desa, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah jelas. Usahanya masih berjalan, bahkan semakin besar, tetapi ia mulai kehilangan minat untuk mengurusnya. Beberapa proyek terbengkalai karena ia tidak lagi fokus. Keputusan-keputusan penting diambil tanpa pertimbangan matang,
hingga perlahan bisnis yang sempat melambung mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Karyawan yang dulu setia satu persatu mengundurkan diri karena merasa Raka berubah menjadi pribadi yang sulit ditebak. Kadang diam berjam-jam, kadang tertawa sendiri tanpa sebab. Warga desa mulai semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cerita tentang makam keramat kembali ramai dibicarakan, dan nama Raka sering disebut dalam bisik-bisik di warung kopi. Dina berusaha bertahan, mencoba menguatkan suaminya agar kembali pada kehidupan normal, tetapi Raka seperti hidup di dua dunia. Tubuhnya berada di rumah, namun pikirannya selalu tertarik pada bayangan pohon beringin dan sosok wanita berbaju putih yang tak pernah benar-benar pergi. Pada suatu malam Jumat Kliwon yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Raka tiba-tiba berdiri dari tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya kosong dan langkahnya mantap menuju pintu. Dina yang terbangun berusaha menahannya, tetapi Raka berjalan seperti orang yang sedang mengikuti panggilan tak terdengar. Ia menyusuri jalan setapak menuju makam dengan wajah tanpa ekspresi. Angin malam berhembus dingin, menyibakkan dedaunan dan menciptakan suara gemerisik panjang. Sesampainya di depan makam keramat Mbah Suro, ia berdiri lama memandangi nisan berlumut yang menjadi awal dari semua perubahan dalam hidupnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya kali ini, hanya kelelahan yang dalam dan penyesalan yang tak terucap. Angin berputar pelan di sekitar pohon beringin, dan seperti biasa, sosok wanita berpakaian putih muncul di antara bayangan akar yang menjulur, menatapnya dengan tatapan kosong yang sama seperti malam pertama. Raka tidak lagi memohon atau berteriak, ia hanya berkata lirih bahwa ia lelah dan ingin semua ini berakhir, bahwa kekayaan tidak pernah membawa kebahagiaan, dan ia rela melepaskan apapun yang tersisa, asalkan jiwanya terbebas dari bayangan ini. Suasana menjadi sangat hening, bahkan suara serangga pun seolah menghilang, dan untuk pertama kalinya sosok itu tampak mendekat tanpa ancaman, berdiri tepat di hadapannya dengan jarak yang begitu dekat, hingga Raka bisa merasakan hawa dingin menyentuh wajahnya. Tidak ada suara yang terdengar, namun Raka merasakan sesuatu seperti tarikan kuat dari dalam dirinya, seolah beban berat yang selama ini mendekan dadanya perlahan terlepas. Keesokan paginya, warga desa yang hendak pergi ke sawah menemukan Raka tergeletak di dekat makam dengan tubuh kaku dan wajah pucat. Matanya terbuka menatap ke arah langit, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada tanda kekerasan, hanya ekspresi kosong yang sulit diartikan. Kabar itu cepat menyebar, dan Dina datang dengan tangis yang pecah tak terbendung, menyadari bahwa suaminya akhirnya benar-benar pergi, menyusul bayangan yang selama ini menghantuinya. Sejak hari itu, usaha besar yang dibangun Raka perlahan runtuh karena tidak ada yang mengelola dengan baik. Rumah megah itu menjadi saksi bisu dari kisah yang sering diceritakan ulang oleh warga, sebagai peringatan bagi siapapun yang tergoda mencari jalan pintas menuju kekayaan. Makam keramat Mbah Suro kembali sunyi seperti dulu, tetapi setiap malam Jumat Kliwon masih ada yang mengaku mendengar suara langkah pelan dan bisikan angin di antara akar beringin. Dan sebagian orang percaya bahwa kisah Raka menjadi bukti bahwa perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat mungkin bisa memberi kemewahan sesaat, namun pada akhirnya selalu meninggalkan kehilangan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah diminta. Itulah kisah tentang pesugihan makam keramat. Sebuah cerita yang menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali menyimpan konsekuensi yang tidak pernah kita bayangkan. Harta bisa dicari, jabatan bisa diraih, tetapi keluarga dan ketenangan jiwa tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Jangan sampai karena keputusasaan sesaat, kita mengambil keputusan yang membawa penyesalan seumur hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua, agar selalu mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.